Sejarah peristiwa berdarah Gerakan tanggal 30 September atau G30S tahun 1965, hingga kini masih mengundang kontroversi. Kontroversi muncul karena narasi sejarah resmi, peristiwa G30S yang ditulis semasa pemerintahan Orde Baru dianggap sejumlah pihak tidak melukiskan fakta sejarah secara akurat. Beberapa peneliti sejarah, misalnya, menyatakan hasil persidangan di Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilep, yang digelar untuk mengadili para terdakwa kasus G30S tidak menyebut PKI sebagai dalang utama peristiwa G30S seperti dinarasikan pemerintah Orde Baru. Ini adalah salah satu rekaman sidang Mahmilep, kasus gerakan tanggal 30 September atau G30S tahun 1965 dengan terdakwa Sudisman, anggota Dewan Politik Biro PKI. Sudisman merupakan satu dari 16 orang yang diseret ke meja sidang Mahmilep pada sepanjang tahun 1966 yang digelar di gedung kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, di Jalan Diponegoro, Jakarta. Dalam persidangan ini, Sudisman, yang dinyatakan bersalah terlibat dalam G30S divonis hukuman mati yang menjadi satu dari ke-13 orang terdakwa, yang divonis mati dalam persidangan Mahmilep sepanjang tahun 1966. Mahmilep itu memperlihatkan bahwa semua orang yang terlibat di dalam G30S secara langsung, mereka yang melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 orang jenderal dan beberapa perwira itu sudah diadili di Mahmilep atau kemudian di Mahkamah Militer Tinggi gitu. Semuanya sudah dijatuhi hukuman gitu. Jadi menurut saya proses hukum terhadap pembunuhan 6 orang jenderal itu sudah selesai dengan Mahmilep dan kemudian Mahkamah Militer Tinggi gitu. Proses peradilan kasus G30S bermula dari permintaan Maijen Soeharto kepada Presiden Soekarno pada akhir November tahun 1965 untuk menggunakan Mahmilep guna memeriksa dan mengadili para tahanan yang dituduh terlibat G30S. Permintaan Soeharto yang disampaikan dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab ketertiban dan keamanan nasional pasca peristiwa G30S dipenuhi Soekarno dengan mengeluarkan Kepres nomor 370, garis miring tahun 1965. Dengan Kepres ini, Mahmilep diberi mandat mengadili orang-orang yang dituduh terlibat gerakan tanggal 30 September pada tahun 1965. Ini adalah inisiatif dari Soeharto gitu, karena dia ditugasi untuk menjadi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Dan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban itu yang harus dilakukan adalah menumpas G30S sampai ke akar-akarnya. Dan secara hukum itu harus didukung pula oleh sebuah pengadilan. Nah, maka dilakukan atau dibentuklah Mahmilep pada bulan melalui Kepres pada bulan Desember tahun 65 gitu. Bung Karno mungkin ketika itu masih menganggap semua masih bisa dia kontrol dan dia belum dia masih yakin bahwa keadaan bisa dipulihkan. Gitu. Walaupun mungkin dia juga tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya pada Pak Harto, tapi waktu itu mungkin dia masih menganggap bahwa itu satu-satunya jalan yang harus ditempuh dan itu masih di bawah kontrol dia. Mahmilep yang dibentuk pada tahun 1963 merupakan lembaga peradilan khusus yang memiliki dua kekhususan. Pertama, lembaga ini merupakan pengadilan tingkat pertama sekaligus terakhir, di mana terdakwa dan penuntut tidak dapat melakukan upaya banding. Kedua, Mahmilep merupakan lembaga peradilan militer yang bisa memeriksa dan mengadili warga sipil. Kalau menilai peristiwa pada tahun 65 dengan kerangka sekarang, itu anakronisme sejarah namanya. Jadi kita tidak boleh melihat peristiwa masa lalu itu dengan framework sekarang. Pertama, pada masa itu ya peradilan militer sangat berkuasa termasuk mengadili sipil. Belum ada persoalan HAM pada tahun 65. Masalah HAM itu kan akhir tahun 70-an baru muncul sampai awal tahun 80-an. Puncak-puncaknya. Jadi dulu tidak ada persoalan HAM ketika militer itu mengadili sipil seperti sekarang kan nggak boleh. Hukum militer tidak boleh juga mengadili sipil gitu.
Dan sipil nggak boleh mengadili militer. Wewenang yang diterima Maijen Soeharto untuk menggelar Mahmilop kasus G30S tahun 1965 digunakan secara maksimal oleh mantan Panglima Kostrad ini. Kala itu, Soeharto bukan hanya bertindak sebagai perwira penyerah perkara, tapi juga berkuasa menentukan siapa saja tokoh yang akan diseret ke kursi terdakwa dan menentukan susunan penuntut dan hakim Mahmilop. Persidangan-persidangan para terdakwa kasus gerakan tanggal 30 September tahun 1965 di Mahmilop, yang digelar pada sepanjang 1966 berlangsung terbuka. Persidangan-persidangan yang mendapat liputan dari sejumlah wartawan asing ini, juga terdokumentasi dengan baik. Namun, meski berlangsung terbuka, sejumlah kalangan menilai proses persidangan di Mahmilop kala itu seperti diarahkan untuk menyalahkan Partai Komunis Indonesia atau PKI, sebagai dalang utama peristiwa G30S. Sebuah kesimpulan yang berbulan-bulan sebelum Mahmilop digelar, sudah kerap dituduhkan terhadap PKI, antara lain lewat berita-berita di sejumlah koran saat itu, yang melukiskan kekejaman orang-orang PKI dalam peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Intinya begini, bahwa Mahmilop itu dibuat untuk mendapatkan legitimasi atas tindakan-tindakan untuk menyingkirkan PKI dan kelompok-kelompok kiri serta untuk menyingkirkan Bung Karno. Oleh karena itu butuh dukungan internasional, dalam tanda petik legitimasi internasional, dan itu dibuka sehingga Mahmilop itu terbuka. Mahmilop bukan sidang tertutup, dia boleh ditonton oleh publik, bahkan termasuk pengamat-pengamat barat waktu itu, Berkshire, kemudian semua pengamat dari Australia itu dan dari Amerika itu nonton. Bahkan sebelum persidangan pun Soeharto kan sebenarnya sudah menyatakan bahwa G30S adalah makar, peristiwa subversif, mau menggulingkan pemerintahan yang sah, dan itu didalangi oleh PKI. Dan skenario itu harus dipegang oleh semua lembaga, termasuk Mahmilop. Sehingga kemudian yang terjadi di dalam Mahmilop adalah skenario itu jadi semacam nada dasar yang sama untuk semua lembaga, dan mereka harus bekerja berdasarkan skenario itu. Jadi sudah tidak penting lagi membuktikan narasinya itu sendiri, tapi kemudian tinggal mencocok-cocokkan orang ini terlibat atau enggak. Menurut Daniel Dakide, dia mengamati sebuah persidangan. Nah, di situ terlihat ketika hakim menanyakan apakah siapa yang bertanggung jawab terhadap G30S, itu apakah untung, dan ketika yang ditanya itu mengatakan benar, maka pertanyaan itu dialihkan gitu. Karena jawaban yang diharapkan itu bukanlah seorang militer yang bertanggung jawab, tetapi adalah PKI gitu. Jadi ini dari analisis Daniel Dakide itu terlihat bahwa ada upaya dari hakim itu untuk mengarahkan bahwa ini jawaban yang diharapkan itu adalah ini dirancang oleh PKI dan semacamnya gitu. Dalam persidangan Mahmilop, beberapa elit pengurus PKI yang menjadi terdakwa seperti Sudisman, Syam Hamaruzaman, dan Nyono, memang memberi kesaksian tentang sepak terjang Ketua Komite Sentral PKI DN Aidit dalam peristiwa G30S. Namun berbeda dengan tuturan resmi pemerintah Orde Baru yang menyebut PKI sebagai dalang utama peristiwa G30S. Dalam sidang-sidang di Mahmilop, para elit PKI yang menjadi terdakwa menolak bila PKI dipersalahkan dalam peristiwa berdarah ini. Anggota Dewan Politik Biro PKI Sudisman, misalnya, mengatakan bahwa sebagai partai politik PKI tidak pernah merencanakan atau dilibatkan dalam gerakan tanggal 30 September. Gerakan ini menurut Sudisman, merupakan buah dari konflik di internal Angkatan Darat yang dipimpin Letkol Untung dan Brigjen Suparjo. Kalau yang disebut Orde Baru itu jelas bahwa ini dalangnya PKI. Kalau saya melihat PKI terlibat, ya, tapi bukan hanya PKI. Contoh, yang menculik tentara, yang diculik tentara, yang dibunuh tentara, yang ngadili tentara. Jadi pasti ada keterlibatan tentara, kan satu. Tapi bahwa tidak ada keterlibatan PKI itu juga omong kosong. Kenapa? Kesaksian Sudisman, Nyono, semua bilang kami terlibat
Aidit semua bilang kami terlibat. Hukum mati kami silahkan. Tapi partainya jangan dibubarin. Jangan dibubarkan. Karena itu pilar demokrasi. Mereka kan ngomongnya begitu. Ini suara rakyat. Hukum mati kami. Ya. Presiden yang selalu mereka sebut adalah kasus PSI, Partai Sosialis Indonesia, yang pada tahun 63 dibubarkan oleh Bung Karno. Syahrir diusir dalam pengasingan ke Eropa. Mereka menuntut seperti itu. Hukum kami, kalau perlu dihukum mati. Tapi partainya jangan dimatikan gitu. Ini kan partainya oleh Pak Harto langsung dimatikan. Dalam kesaksian di sidang Mahmilep, Sudisman mengatakan bahwa Ketua CCPKI, Aidit, tidak pernah menyatakan PKI hendak mengadakan operasi militer. Aidit yang mendukung gerakan tanggal 30 September menurut Sudisman, juga tidak pernah mengemukakan bahwa PKI akan mencetuskan revolusi saat itu. Pemrakarsa dan pengorganisir gerakan tanggal 30 September tahun 1965, kata Sudisman, adalah para perwira progresif revolusioner yang ingin menggagalkan rencana kudeta Dewan Jenderal, yang di belakangnya ada perwira-perwira komunis dan non-komunis. Sudisman itu dia mengakui bahwa keterlibatan pimpinan ada gitu, tapi bukan sebagai organisasi. Dan itu sama persis dengan analisis Bung Karno di dalam pelengkap Nawaksara itu kan, ya bahwa memang ada pimpinan-pimpinan PKI yang dibilang keblinger itu gitu, tapi mereka bekerja bukan atas dasar organisasi. Dan di dalam penelitian-penelitian selanjutnya semakin terlihat bahwa mereka memang bekerja sebagai sebuah secara individual ya, sebagai sebuah komplotan, tapi di luar sepengetahuan dari organisasi gitu. Selain lewat penuturan Sudisman, sepak terjang DN Aidit dalam gerakan tanggal 30 September juga muncul dalam persidangan di Mahmilep lewat kesaksian Ketua Biro Khusus PKI, Syam Hamaruzaman. Dalam persidangan ini, Syam Hamaruzaman terungkap sebagai sosok penting yang mempengaruhi Aidit untuk mendukung gerakan para perwira TNI Angkatan Darat Progresif yang dipimpin Letkol Untung dan Brigjen Suparjo. Adanya keterlibatan Syam Hamaruzaman dan beberapa orang lainnya di Biro Khusus itu untuk menunjukkan bahwa memang ada pimpinan PKI yang terlibat, itu ada gitu. Seperti juga dikatakan oleh Bung Karno di dalam Nawaksara, ada pimpinan PKI yang keblinger, itu benar gitu. Tetapi bukanlah PKI sebagai sebuah organisasi secara keseluruhan gitu. Mereka menyatakan ya ada di dalam persidangan itu kan yang dibuktikan itu ada pertemuan-pertemuan. Itu memang terbukti sebelum ada gerakan 30 September, ada pertemuan-pertemuan di antara anggota Biro Khusus PKI dengan beberapa orang militer gitu, seperti Untung, Sam, dan lain-lain, itu mereka bertemu. Dalam persidangan Mahmilep terungkap bahwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 ditujukan untuk menyingkirkan sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat sayap kanan yang tergabung dalam Dewan Jenderal. Para jenderal ini, dalam pandangan Syam Hamaruzaman, telah siap mengambil alih kekuasaan bila Presiden Soekarno yang menurutnya tengah sakit keras hingga meninggal dunia. Saya setuju dengan apa yang ditulis oleh John Rosa, bahwa ketika itu orang-orang di Biro Khusus PKI itu bekerja sama dengan beberapa orang perwira militer itu untuk melakukan gerakan pendahuluan, melakukan aksi pendahuluan. Karena mereka percaya, walaupun itu tidak benar, ada Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta pada tanggal 5 Oktober tahun 65 gitu. Dewan Jenderal itu juga sesuatu yang kemudian kita tahu itu kan hanya sebuah dewan yang mengurus kepangkatan di ABRI gitu. Jadi lagi-lagi, tapi mereka percaya itu, oleh sebab itu mereka melakukan gerakan atau aksi pendahuluan gitu. Syam Hamaruzaman ini adalah ada sosoknya, ada orangnya, ada ini yang paling misterius. Sangat mungkin dia ditanam sebagai agen di PKI. Tapi bahwa dia bisa memainkan peran segitu besar segala-galanya, itu bullshit itu. Omong kosong itu. Dokumen tentang Syam itu, ya kalau dokumen intelijen kan biasanya begitu. Bahwa ini ada intelijen begini. Kalau intelijen yang ketahuan kan namanya bukan intel. Nah, tetapi
peran misterius Sam ini menurut saya lebih-lebihkan gitu. Ya itu tadi yang saya lihat, oh ada temuan, lalu ditafsirkan besar. Enggak, itu biasa aja itu. Lihat potret makronya, baru detailnya menopang atau tidak. Persidangan para terdakwa kasus gerakan tanggal 30 September tahun 1965, yang digelar secara terbuka mulai bulan Februari tahun 1966 menarik perhatian banyak kalangan, dan mendapat publikasi cukup luas. Risalah persidangan Mahmilab hingga menjelang tahun 1971, juga sempat dimuat dipublikasi oleh Angkatan Darat tanpa diedit. Namun, menjelang pemilu tahun 1971 ketika Soeharto selaku pejabat presiden melakukan konsolidasi kekuasaan, dokumen persidangan Mahmilab mulai disensor. Terkait kasus peristiwa G30S, Samuel Goulton, dalam bukunya yang mengadili korban, menyatakan bahwa secara keseluruhan ada 17 perkara yang diperiksa Mahmilab. Sementara, hingga tahun 1978 Mahmilti memeriksa 291 perkara, dan pengadilan negeri sebanyak 466 perkara. Namun buku putih G30S yang diterbitkan Sekretariat Negara di tahun 1994 mencatat, ada 24 orang yang diajukan ke pengadilan terkait peristiwa G30S. Sidang dan penjatuhan vonis ke-24 terdakwa, kasus G30S di Mahmilab berlangsung dari bulan Februari tahun 1966 hingga 1975. 23 dari 24 terdakwa divonis hukuman mati dalam persidangan. Beberapa nama terdakwa yang divonis hukuman mati, antara lain Letkol Untung, Brigjen Suparjo, Nyono, Sudisman, Syam Hamaruzaman, Marsekal Madya Omar Dhani, hingga Dr. Subandrio. Iya, kalau kita lihat misalnya sampai bulan Desember tahun 66 ada 16 orang yang diadili gitu di Mahmilub dan 13 orang dihukum mati. Hanya 3 orang yang dijatuhi hukuman seumur hidup. Itu jelas itu untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa mereka itu betul bersalah gitu. Dan mereka itu ada 3 kelompok gitu. Yang pertama di situ ada unsur PKI-nya, yang kedua ada unsur militernya, dan yang ketiga pendukung Soekarno. Jadi itu yang ingin disampaikan ke tengah masyarakat, ketiga kelompok itu yang bersalah gitu. Bersalah. Orde Baru yang baru seumur jagung waktu itu memerlukan legitimasi rakyat, dan demi legitimasi itu dibangunlah satu konstruksi pemikiran publik secara masif ya, melalui rekayasa sejarah gitu. Supaya orang itu membenci Orde Lama, membenci Bung Karno, lalu memberi legitimasi kepada Soeharto. Nah, tujuannya itu karena itu terasa sekali menjelang pemilu tahun 71. Ini skenario politik yang besar yang memang tujuannya adalah menggulingkan rezim demokrasi terpimpin, dan syarat utamanya adalah pertama-tama betul-betul memberangus PKI sampai ke akar-akarnya. Karena itu hukuman mati kan sama aja, yang tidak masuk ke pengadilan pun banyak yang dihukum mati atau dibuang ke Pulau Buru dan seterusnya. Semua sepak terjang Soeharto itu bukan sekedar untuk memberantas PKI, tapi betul-betul mau menggulingkan rezim demokrasi terpimpin. Itu sebabnya semua yang Soekarnois walaupun bukan PKI juga ditangkap, diadili, termasuk Pak Subandrio kan gitu. Saya tidak tahu itu Gerwani seperti apa. Kota masa buka ini BH, buka celana, berdiri telanjang supaya cari, bilang cap Gerwani di pantat, kok di mana? Saya bilang demi Tuhan saya tidak tahu cap Gerwani itu yang bagaimana. Pak Camat itu yang ini buat saya panggil kok mau berkosa saya begitu. Luka-luka kan dipotong dengan parang kelewang yang panjang-panjang, potong ini Pak Maren potong di sini, dia pun perut halus dan perut semua lari keluar di luar, dong tarik saja sampai itu perut. Kami ini semua dituduh. Kemudian di sini ya terhimpun 31 mayat pada saat malam hari 29 Maret 1966.
Sampai itu setiap orang itu dikawal oleh 2 orang. Sampai itu yang pertama, itu orang pertama, guru juga sama-sama dengan kawan guru saya. Kalau bisa tolong renggangkan sedikit. Ya, karena itu waktu begini tuh ya, nah, mohon maaf ya saya ganggu sedikit. Ya, tangan ke belakang tuh. Tangan ke belakang, ke belakang. Ya gitu. Nah, satu orang begini. Ya, itu sudah diikat. Jadi caranya gini, saya dengan siku di sini. Siku di sini, tarik ini dari siku. Nah, dengan itu saya belum lagi karena diikat itu sudah membengkak begini. Itu dia sudah cukup merasakan betapa sakitnya, betapa sengsaranya dia. Jadi pada waktu saya tarik tangannya sikunya untuk baru saya dorong lagi siku saya ke bagian tulang rusuknya. Itu dia tambah. Nah, mengapa saya harus bertindak sedemikian? Sepertinya saya sudah tidak ada punya perasaan kasihan. Karena begini, sudah dari sana langsung berani terlepas, berarti kami tidak mau susah-susah itu tinggi kejar itu. Saudara ganti, titik. Ini perintah ABRI, ini bukan main-main. Berdiri saja itu, ini umpama berdiri noe-noe begini, sebenarnya itu sepertinya tidak pada siap. Itu langsung itu kalau tidak itu ukur senjata, gagal senjata itu kalau tidak itu dan sepatu. Berani terlepas artinya kau yang harus ganti. Pemegang parang itu langsung tak habis. Kepalanya liwat ya sudah. Dan saya lah bagian belakang itu menada itu semua. Mulai dari otaknya, darahnya. Kalau saya bisa itu, saya harus itu mengundurkan diri dari situ. Saya menjauh dari situ. Tapi sepertinya saya sendiri merasa dan orang lain juga merasa tidak mungkin kalau sampai seperti begitu. Bertindak seperti itu. Sedang ngomong saja. Atau menunjukkan itu ya wajah atau yang ini yang seperti itu. Tidak setuju dengan tindakan itu saja. Itu sudah membahayakan. Sebenarnya saya juga sudah jadi korban. Ya, korban yang akan berkesan cukup lama. Apalagi ya membawa mereka yang teman seperjuangan saya dalam pendidikan. Ya. Harus saya dorong mereka, kawal mereka untuk dihabisi nyawanya di sini. Itu memang satu hal yang memang ya untuk saya terlalu sulit, terlalu berat. Tapi apalah ya daya saya. Di luar 24 nama yang diadili di Mahmilep, dan sebagian besar divonis hukuman mati. Sebelumnya beberapa nama petinggi PKI seperti DN Aidit, Nyoto, dan Lukman, langsung dieksekusi mati tak lama setelah ditangkap tanpa melalui proses pengadilan. Selain itu, ada ribuan orang yang diidentifikasi sebagai anggota atau simpatisan PKI dan organisasi di bawahnya, seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, CGMI, BTI, SOPSI, dan Lekra, juga ditahan hingga bertahun-tahun tanpa proses pengadilan. Bila mengacu pada hasil persidangan Mahmilep peristiwa G30S tahun 1965, menurut beberapa peneliti sejarah, merupakan pertarungan politik biasa antar elit politik dan militer di tingkat pusat. Namun yang menjadi masalah, retorika dan jargon-jargon kekerasan yang menyertai pertarungan antar elit di tingkat pusat ini, tidak lagi menjadi sekedar retorika ketika tersebar di daerah-daerah. Namun, berkembang liar menjadi berbagai provokasi. Provokasi yang memicu aksi-aksi pembunuhan dan bentuk-bentuk persekusi lain terhadap siapa saja yang dianggap memiliki kaitan dengan PKI, dan mengubah konflik di akar rumput menjadi tragedi memilukan yang meninggalkan jejak trauma panjang. Baik, itu saja video kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.